Anda pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Penyortiran surat suara terus dikebut KPU Lombok Tengah menjelang pemilu. Seorang pemuda di Lombok Timur diburu polisi karena membobol kotak amal masjid. Arus balik wisatawan melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat meningkat usai tahun baru. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan alat peraga kampanye partai politik dan calon legislator terus dicopot tim terpadu pengawasan pemilu Kota Mataram. Satuan Polisi Pamong Praja mencatat dalam sehari mencopot ratusan hingga 1.000 APK yang terpasang di tempat terlarang. Tindakan tegas tersebut dilakukan karena parpol dan caleg tidak pernah jera memasang poster dan baliho meski berulang kali ditertibkan. Selain telah menyurati parpol dan caleg, petugas juga mengimbau tim sukses agar memasang APK di tempat yang dibolehkan. Jadi ada beberapa APK yang memang tidak dikembalikan karena udah berulang kali kita lakukan persuasif gitu kan, memberikan ruang pada mereka. APK yang memang berulang kali ini, nah ini tidak kita kembalikan lagi. Yang model-model nempel di rumah warga ini gimana modelnya? Pada saat ada infonya dia sewa ke rumah. Ya. Kalau yang di rumah itu kan dia satu kan prinsip ya di PKP itu diatur kan tidak menggunakan area publik. Nah, yang penting yang di pribadi dia tidak berkeberatan tidak ada masalah. Penertiban APK akan dilakukan petugas hingga berakhirnya masa kampanye pemilu awal bulan Februari nanti. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Jutaan lembar surat suara diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur di gudang logistik setempat Selasa pagi. KPU menerima 1.006.000 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta 1.006.500 lembar surat suara pemilihan DPD RI. Seluruh kertas surat suara akan mulai dilipat pada tanggal 4 Januari sembari menunggu tibanya surat suara pemilihan DPR RI. KPU menerima 85% logistik pemilu dengan jadwal pendistribusian menunggu arahan dari KPU Pusat. Alhamdulillah dapat kami sampaikan sebagai informasi bahwa di Lombok Timur untuk 5 jenis surat suara pemilu telah tiba di Lombok Timur 4 jenis surat suara, yaitu surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu DPD RI, surat suara pemilu DPRD Provinsi, Dapil 3 dan Dapil 4, serta surat suara pemilu DPD Kabupaten Lombok Timur pada 5 dapil. KPU Lombok Timur hingga hari ini telah menerima 8.000 botol tinta, 16.040 bilik suara, 10.400 kotak suara, 38.450 keping segel stiker, 4.040 kotak kertas suara, 1.006.000 kertas suara Pilpres, dan 1.006.500 kertas suara pemilihan DPR RI. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyortir dan melipat jutaan lembar surat suara pemilu tahun 2024. Pelipatan dipusatkan di gudang logistik X Aerotel Playa dan di kantor X Embarkasi Haji Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. KPU melipat 3,9 juta lembar terdiri dari surat suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislator. Sebanyak 456 relawan dilibatkan untuk mempercepat pelipatan dan penyortiran. Berjumlah 3.006.000
946.820 surat suara yang kita cetak. 3.946.820 untuk semua jenis pemilihan yang 5 pemilihan tadi. Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. KPU menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara rampung 10 hari. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan anggota TNI Polri mengawasi proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang digelar KPU Kabupaten Lombok Tengah Selasa pagi. Kegiatan itu dilakukan di 2 lokasi, yakni di X Aerotel Praya dan X Embarkasi Haji Bandara Bizam Lombok. Petugas melarang relawan membawa makanan dan minuman serta benda-benda yang berpotensi menimbulkan kerusakan surat suara saat dilipat. Seluruh relawan juga dilarang membawa ponsel untuk menjaga kerahasiaan surat suara. Ya, tujuannya adalah supaya bagaimana tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti adanya kehilapan mungkin dari peserta pelipat suara, mungkin dengan tanpa sengaja menaruh atau mengantongi surat suara. Nah, ini kita antisipasi. Kemudian kedua, tujuan juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelipatan suara. Siapa tahu juga ada surat suara yang rusak. Pengamanan surat suara akan dilakukan Satgas TNI Polri hingga usai penghitungan surat suara pada tahapan pemilu 2024 nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.